Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Excellent TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Excellent TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Agent Vinod. Kisah ini menceritakan tentang Agent Rao yang berusaha untuk bisa melumpuhkan peledak nuklir yang direncanakan untuk meledakkan New Delhi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berhasilkah agent ini menggagalkan peledakan tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Afghanistan. Huzaifa mengunjungi markasnya dan melihat tawanan yang telah mereka siksa dan sama sekali tidak diberi makan. Tawanan tersebut dibawa keluar dari tahanan ke sebuah ruangan sambil melihat tas bawaan tahanan tersebut. Ia yang merupakan anggota mengatakan kalau salah satu tukang listrik yang mereka pekerjakan adalah anggota Rao juga yang bernama Mayor Rajan Sinha. Tahanan yang mengaku bernama Mahendra Sandhu memiliki nama samaran Abdul atau Abbas. Tak lama beberapa tentara angkatan darat datang. Mahendra mengajukan penawaran 50.000 dan perjalanannya aman sampai di perbatasan. Huzaifa pun menyetujuinya. Dengan cepat Mahendra langsung mengatakan kalau tentara yang kelima bernama Ismail Yusuf Baser, salah satu dari anak buah Huzaifa, memeriksa kebenaran perkataan Mahendra Sandhu hingga terjadi keributan kecil. Mahendra yang biasa dipanggil Sandhu menggunakan kesempatan itu untuk mengambil senjata api yang tergeletak di atas meja. Lalu menodongkannya dan meminta semua anggota untuk berhenti memeriksa Ismail. Sandhu membawa Huzaifa dan meminta kunci brankas dibuka. Sandhu dengan cepat mengambil sesuatu dari brankas tersebut dan membawanya. Tak lama Sandhu langsung membebaskan teman-temannya yang telah disandra musuh. Baku tembak pun terjadi. Sandhu bersama Rajan Sinha bekerja sama untuk bisa menghabisi semua musuh mereka. Keduanya yang pandai menggunakan senjata api bisa dengan mudah menembak mati semua musuh-musuhnya. Selain itu mereka juga saling melindungi untuk bisa keluar dari tempat itu. Hingga Sindhu menemukan seorang wanita yang dikurung di dalam karung. Tak butuh waktu lama Sindhu dan Rajan berhasil keluar dari tempat musuhnya dengan menggunakan mobil yang mereka ambil. Wanita yang mengaku bernama Farah Frages mengucapkan terima kasih pada Sindhu yang telah menyelamatkan dirinya. Broding Moskow. Di tengah turunnya salju yang sangat deras, beberapa orang menggali kuburan dan mengambil sebuah kotak dari salah satu kuburan itu. Sebagai gantinya, mereka meletakkan seorang pria dan menembakinya hingga tewas. Pria yang ditemukan tewas tersebut adalah Agent Andrei Sukhorov yang dihabisi oleh pembunuh senjata Rusia yang sangat kejam, dan mereka berhasil mengambil peledak nuklir yang ditanam di tanah kuburan itu. Peledak nuklir yang disebut sebagai peledak KPR dapat menghancurkan 10 km dari kota dan mampu menghabisi segalanya dalam radius 3 km. Di Rusia, semua penumpang kereta terpaksa meninggalkan tempat duduk mereka, kecuali satu pria yang masih tetap duduk dan menikmati makanan yang ada di mejanya. Pria itu mulai membicarakan tentang uang 50 juta dan tanpa mereka sadari perbincangan mereka didengar oleh Rajan yang menyamar menjadi anak buahnya. Tapi aksi Rajan diketahui oleh keduanya hingga mereka dipanggil termasuk Rajan. Bud Spencer yang merupakan rekan dari Abu Nazer tadi menembaki Rajan hingga Rajan terpaksa keluar dari kereta tersebut. New Delhi, Sindhu yang terkenal dengan nama Vinod dipanggil Hasan Nawas untuk membicarakan tentang Abu Sayyid Nazer yang merupakan kepala bisnis obat-obatan terlarang dan prostitusi hingga pencucian uang di Rusia. Rajan yang berhasil menjadi pengawalnya selama 3 bulan malam ini mengirim pesan dengan kode merah. Vinod dan Hasan mulai mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Rajan. Ia mengatakan kalau Abu dan Bud tengah membicarakan tentang sejumlah uang dan kode 242. Belum juga Rajan menyelesaikan semuanya, ia telah mati tertembak oleh anak buah Abu Nazer dan dalam rekaman terakhir Vinod melihat tanda Scorpio di tangan salah satu anak buah Abu. Hasan meminta Vinod untuk menggantikan tugas Rajan untuk pergi ke Santa Petersburg dan menggunakan nama Tatianarenko. Vinod pun melakukan perjalanan ke Petersburg dan berkenalan dengan seorang wanita.
Kali ini Vinod mengaku bernama Kishore Jugal. Sementara di tempat lain, Abu Nazir memerintahkan Freddy untuk mengantarkan uang kepada Mr. Khazan. Vinod mendatangi klub malam yang diketahui merupakan milik dari Abu Nazir bersama wanita yang tadi ia temui di bandara. Vinod mulai bekerja sama untuk bisa mencari targetnya. Vinod mendekati Abu Nazir dan mengajaknya untuk berjudi bersama, dan Vinod berhasil memenangkannya dan menangkap Abu hingga mengurungnya di sebuah tempat. Ia menekan Abu Nazir untuk mengatakan tentang 242 dan kematian Rajan kepadanya. Anak buah Abu mulai menyadari penyelundup memasuki klub mereka. Abu yang telah mengalami luka di telinganya mengatakan ia diminta oleh kolonel untuk mengirim uang sebesar 50 juta untuk Khazan. Dan ia telah melakukannya melalui kurirnya bernama Freddy Freges ke Maroko. Tapi untuk 242, Abu mengatakan itu adalah ukuran Abu Bazoga. Bersamaan dengan itu, anak buah Abu berhasil menemukan mereka dan menyebabkan terjadinya keributan dan juga kekacauan. Abu dan anak buahnya tewas dalam insiden tersebut. Vinod dan rekannya memilih untuk segera pergi dari tempat itu dan mempercepat langkahnya untuk ke bandara menemukan Freddy. Vinod dengan cepat menemukan Freddy yang merupakan pramugara di sebuah penerbangan itu dan berpura-pura untuk mendekatinya. Freddy yang memiliki kelainan seksual langsung menerima kedekatan yang Vinod tawarkan saat tiba di Maroko. Vinod yang menyamar menjadi Freddy telah tiba di kediaman Khazan langsung memberikan uang yang diberikan oleh Abu. Tapi Khazan mengetahui tentang kematian Abu langsung mengikat tubuh Vinod dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Vinod untuk menekannya dan mengatakan yang sebenarnya. Vinod yang sudah mendapatkan suntikan obat dari Khazan dan anak buahnya mulai mengatakan tentang siapa dirinya. Dalam kesempatan itu, Khazan menekan Vinod untuk mengatakan siapa yang telah menghabisi Abu. Dengan mudah, Vinod mengakui semuanya, bahkan mengakui dirinya adalah Agent Rao dan yang telah menghabisi Abu. Vinod yang telah sadar akhirnya menceritakan semua tentang dirinya dan tujuannya datang ke Maroko. Ruby Mendes. Vinod mulai tertarik pada Dr. Ruby yang merupakan dokter pribadi Khazan. Tapi Vinod terkejut ketika mendapatkan informasi kalau Dr. Ruby adalah Iram Praven Bilal yang merupakan seorang teroris dari Pakistan, dan di saat bersamaan Ruby memasuki kamarnya dan langsung menanyakan tentang Iram. Tapi Ruby malah mengatakan kalau Iram telah meninggal di London. Iram Parveen Bilal mar chuki hai. Vinod langsung menemui agen Rao yang lain yang ditugaskan untuk menjaga Freddy. Vinod meminta Dr. Ruby bisa menemaninya untuk menghadiri acara lelang, dan di tempat itu mereka malah bertemu dengan Khazan. Dalam pertemuan itu, Vinod yang masih menggunakan nama Freddy mempermudahnya mendekati orang-orang penting yang ada di tempat itu. Freddy Kambata, Dr. Ruby Mendes. Tapi tiba-tiba ia melihat musuhnya yang pernah ia kalahkan di Sri Lanka. Keduanya terlibat perkelahian sama seperti dulu. Vinod menekannya dan menanyakan tentang 242. Laki-laki yang merupakan pangeran Sri Lanka itu mengatakan kalau 242 adalah peledak nuklir kafe ciptaan Rusia. Vinod kembali ke tempat pertemuan dan salah satu dari tamu itu mengatakan Dr. Ruby dan Khazan telah pergi setelah memenangkan lelang. Vinod mencoba menyusulnya. Vinod menggunakan jalan lain untuk bisa menemukan Khazan. Khazan sendiri tengah mengadakan pertemuan dengan orang-orang Rusia dan Vinod pun berhasil menemukan mereka. Freddy Kambata. Vinod mencari dengar apa yang mereka bicarakan hingga ia melihat salah satu dari rekan bisnis Khazan meninggal dunia setelah meminum segelas minuman. Namun tanpa disadari Vinod, Khazan dan anak buahnya mengetahui kehadirannya dan langsung memukul Vinod hingga tak sadarkan diri. Vinod yang pingsan baru saja siuman, tapi ia terkejut ketika berada di tengah laut dan di dalam kapal. Dengan cepat ia melumpuhkan semua awak kapal dan bersembunyi untuk bisa melumpuhkan kapten kapal, dan di saat kapten lemah, ia langsung menyerangnya dan membiarkannya tenggelam di laut. Ruby mencoba memasuki sebuah rumah dan membuka pintu yang terkunci dari luar. Ia menemukan Freddy yang asli di dalam ruangan tersebut sedang terikat tangan dan juga kakinya. Freddy menjelaskan kalau Vinod telah menyamar menjadi dirinya. Dalam kesempatan yang sama, Vinod dan rekannya langsung menembakkan satu peluru dan melumpuhkan Ruby. Ruby diminta untuk mengakui tentang jati dirinya dan ditekan untuk mengatakan keberadaan peledak yang telah dibeli oleh Khazan. Ruby mengakui ia adalah intelijen Inggris. Ruby yang sudah mengaku kalau dirinya adalah Iram mau diajak bekerja sama dengan Vinod untuk bisa kembali mendapatkan 242 di kediaman Khazan. Tapi Iram terkejut ketika menemui Khazan dalam keadaan tewas, dan di dalam kamar itu ia melihat kolonel yang langsung menahannya. Ia ditekan untuk menelpon Vinod dan mengajaknya bertemu di sebuah restoran dalam waktu 20 menit.
Tapi perjalanan Iram dan Vinod tidak berjalan dengan sempurna karena anak buah kolonel datang dan menembaki mobil keduanya. Baku tembak terpaksa dihindari lagi oleh Vinod dan ia memilih untuk melarikan diri karena ia tidak memiliki senjata dan waktu untuk mengejar kurir pembawa peledak tersebut semakin sedikit. Somalia. Kurir yang telah dikirim kolonel berhasil menginjakan kakinya di Somalia dan membawa 242 ke tengah laut untuk bisa bertemu dengan sekutu kolonel yang telah menunggu kedatangannya. Pakistan, Karachi. Vinod dan Iram memutuskan untuk terbang ke Pakistan. Mereka telah berhasil keluar dari bandara dan membuat Iram terus menangis karena selama 15 tahun ia tidak kembali ke kota kelahirannya. Vinod mencoba menenangkannya. Vinod yang sudah merasakan cinta pada Iram mengatakan ingin sekali menikahinya. Namun keinginan mereka harus dihentikan dan menyelamatkan Delhi terlebih dahulu. Western Coast, India. Kurir yang telah membawa 242 berhasil memasuki area India dan memindahkan 242 ke mobil yang telah siap menjemputnya. Mobil tersebut melaju dan berniat untuk bisa meledakkannya di New Delhi. Vinod terus mengatakan hal yang ia ketahui tentang peledakan itu dan meminta Hasan untuk mempercayainya. Hasan Nawas langsung meminta bantuan Khan untuk bisa menggagalkan rencana kolonel meledakkan bom 242 itu. Hasan juga meminta Khan untuk bisa mencari pengkhianat yang ada di dalam lembaganya. Kolonel yang telah tiba di Delhi langsung menyamar menggunakan pakaian tugas dan mulai menyiapkan semua rencananya. Ia telah mengaktifkan nuklir tersebut dalam waktu 3 jam Delhi akan hancur. Kurir yang telah dipercaya oleh kolonel mulai memasuki kota sambil menggendong tas yang telah berisi 242. Polisi Delhi sudah menemukan kurir kolonel tapi ia terlambat karena dengan cepat kurir tersebut langsung menghabisinya dan mengambil bajai untuk bisa sampai ke tempat tujuan mereka. Vinod dengan cepat mengejarnya. Di sepanjang perjalanan kurir tersebut telah menghabisi beberapa inspektur yang telah mengejarnya. Bahkan kali ini ia membawa 2 warga sebagai sandera. Vinod yang telah menemukan mereka langsung mengejarnya. Tapi ia terlambat karena kurir tersebut telah berhasil membawa nuklir itu dari bajai yang telah ia curi tadi. Iram yang telah berada di dalam mobil kembali ke kantor karena sekilas ia telah melihat kehadiran kolonel di antara polisi penjaga. Sementara Vinod sendiri terus mengejar kurir kolonel yang berada di pusat perbelanjaan. Iram menemukan kolonel tapi di saat bersamaan kolonel langsung menyerang Iram hingga tewas. Vinod kehilangan kurir tersebut dan Iram yang tidak sadarkan diri langsung berteriak dari lantai atas kalau pilot tersebut adalah kolonel yang akan menghabisi Presiden Pakistan. Sedikit perlawanan dari Presiden membuat kolonel kehilangan kendali dan terkena tembakan anggota polisi yang berjaga, hingga kemudian tewas terkena baling-baling helikopter yang akan membawa Presiden Pakistan tersebut. Tak lama telepon kolonel berbunyi dan kurir tersebut mengatakan ia telah berhasil tiba di tempat yang telah ia tentukan. Vinod yang mengetahui hal itu langsung memasuki tempat tersebut dan mencari pembawa peledak yang ada di antara pengunjung tersebut. Kurir dan Vinod sama-sama menyiapkan senjata mereka. Namun Vinod lebih cepat menembaknya dan meminta warga untuk segera pergi karena ia ingin bersiap menonaktifkan peledak tersebut. Anggota polisi mulai menurunkan anggota penjinak peledak untuk bisa menghentikan bom yang tinggal menyisihkan waktu 5 menit lagi. Namun mereka gagal dan memaksa Vinod untuk bisa meledakkannya di tempat sepi dengan menggunakan helikopter. Vinod mengikuti semua petunjuk yang diberikan Hasan Nawas hingga memaksanya untuk lebih berfokus pada tugasnya. Dalam kesempatan terakhirnya ia meminta dihubungkan dengan Iram. Ia tidak menyadari kalau Iram mengalami luka parah. Iram mengatakan ia terluka parah karena 2 peluru bersarang di tubuhnya. Keduanya kini berada di masa sulit dan dalam keadaan itu Vinod mengatakan mereka pasti akan segera bertemu Iram tapi ia terus mencoba mengingat password yang mengunci 242. Iram mengingat Zileh, onta kesayangan Khazan dan ia yakin itu adalah password untuk 242. Ejaan yang digunakan Iram berhasil membuka password yang mengunci bom tersebut. Semua petugas RAW berteriak karena berhasil menggagalkan ledakan besar yang akan terjadi bila 242 itu meledak. Tapi tidak dengan Iram karena ia kehilangan banyak darah membuatnya kembali tidak sadarkan diri. Vinod menemui Iram yang meninggal dunia karena tembakan kolonel menembus hatinya. Vinod menangis sedih tapi ia tahu Iram tetap berada di hatinya. Ia kembali menemui Hasan Nawas yang menemukan sebuah flash disk di tubuh kolonel dan meminta Vinod untuk memeriksanya.
Di London, Vinod yang telah tiba di London menemui Presiden Pakistan untuk melihat isi video dalam flash disk milik kolonel. Mereka terkejut ketika tahu Presiden Pakistan telah tahu tentang ledakan di Delhi, tapi ia mencoba untuk membela diri. Dalam kesempatan itu, Vinod melihat kolonel bersama teman-temannya termasuk Presiden Pakistan berfoto di sebuah tempat. Presiden mengakui kelompok dalam foto tersebut adalah kelompok Zeus dan memang mereka yang telah merencanakan hal tersebut. The Zeus Group. Bahkan, ia merencanakan ledakan besar lainnya di negara-negara besar. ये सब कॉम्प्लेक्स मामले हैं तुम Presiden Pakistan yang diketahui bernama Metla pergi meninggalkan Vinod di ruangannya. Dan di dalam perjalanannya, ia mulai memikirkan ancaman yang telah ia dapatkan dari Vinod sebelumnya. Metla menemui rekan bisnisnya di sebuah lapangan golf. Namun ia terkejut ketika seseorang mendekatinya dengan peledak aktif di tubuhnya. Peledak tersebut sudah dalam hitungan detik. Kemudian di South Africa, rekan Metla dan kolonel yang masih selamat dari kejaran Vinod terkejut ketika melihat kedatangan Vinod. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Agent Vinod. Akhirnya Agent Vinod berhasil menggagalkan aksi peledakan bom nuklir, bahkan mengungkap fakta sebenarnya di balik kejadian tersebut. Meskipun akhirnya kebenaran sesungguhnya belum terungkap secara gamblang, namun ia berhasil menunjukkan bahwa ia mampu bertahan meskipun banyak orang ingin menghabisinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.